Kong Skull Island, salah satu film kerennya Monsterverse, film perkenalan karakter Kong dan pulau asalnya Skull Island. Nah, kali ini kita bakal ngulik film Kong Skull Island yang gak cuma menceritakan soal Kong, tapi juga nge-setup cerita buat para Titan lain yang bakal muncul di film selanjutnya. So, di video kali ini gue bakal breakdown detail cerita, referensi, easter eggs, dan jelasin ending dari film Kong Skull Island. Gak usah lama-lama lagi, bareng gue Rian, let's explore this universe! Cerita Kong Skull Island dibuka di tahun 1944 ketika dua pilot pesawat dari Amerika dan Jepang di Perang Dunia Kedua saling tempur dan terjatuh di sebuah pulau di South Pacific yang nantinya kita kenal sebagai Skull Island. Si pilot Amerika bernama Hank Marlowe dan si pilot Jepang bernama Gunpei Ikari. Nama Gunpei Ikari sendiri terinspirasi dari dua sosok nama dari Jepang, yaitu Gunpei Yoko, video game designer Nintendo yang menciptakan Game Boy dan game Metroid. Dan yang satu lagi adalah Shinji Ikari, main karakter dari anime Neon Genesis Evangelion. Mereka berdua bertarung hingga di darat dan ketika Gunpei hampir membunuh Marlowe dengan katana, Kong tiba-tiba muncul di depan mereka dan membuat mereka ketakutan sampai berhenti bertarung. Setelah kejadian itu, cerita mereka lanjut di Skull Island secara off-screen yang diceritakan sama Marlowe. Nah, satu dekade setelah mereka tinggal bersama suku Iwi, mereka ini berdamai dan menjadi saudara. Mereka memutuskan untuk bekerja sama untuk survive di Skull Island. Mereka bahkan membuat sebuah perahu dari bangkai pesawat yang mereka namakan Grey Fox untuk pergi dari Skull Island. Di mana kapal inilah yang di masa depan bakal digunakan sama Marlowe untuk membantu tim Monarch kabur dari Skull Island. Fun fact, nama Grey Fox sendiri mengambil inspirasi dari nama salah satu villain di Metal Gear Solid. Dan kebetulan juga Jordan Vogt, director dari film ini, kedepannya bakal menjadi director dari project film live action Metal Gear Solid yang bakal dibintangi sama Oscar Isaac. Nah, sayangnya sebelum rencana mereka terrealisasi, Gunpei keburu meninggal karena serangan Skullcrawler saat dia menyelamatkan Marlowe. Marlowe pun mengubur Ikari dan menancapkan pedang Ikari di kuburannya. Sampai nantinya di masa depan dia bakal menggunakan pedang itu untuk membantu Conrad dan tim Monarch melawan Skullcrawler. Seperti film Godzilla, film Kong Skull Island ini juga memiliki opening sequence buatan visual designer Kylie Cooper. Dia menunjukkan beberapa footage sejarah asli yang dikombin dengan sejarah organisasi Monarch, juga penemuan Skull Island dan kemunculan Godzilla. Sejarah yang terreveal di opening sequence ini terjadi di tahun 1945 sampai 1973 yang dengan beberapa kejadian seperti pesawat kamikaze yang ditembak jatuh Angkatan Laut Amerika, terus Amerika yang menjatuhkan bom nuklir ke Hiroshima dan Nagasaki, berita tentang Jepang yang menyerah kepada sekutu, pidato Presiden Truman di Berlin soal masa depan mesin dan industri, terus ada buruh-buruh wanita yang aktif di industri Amerika, space war antara Amerika dan Uni Soviet, dan pidato Presiden Eisenhower soal proyek satelit Amerika yang berhubungan dengan proyek Landsat atau proyek satelit untuk menangkap gambaran dari permukaan bumi. Lalu perang Vietnam dan gerakan anti perang yang saat itu ramai di Amerika. Selain itu, opening sequence ini juga mereveal beberapa referensi dan easter eggs dari Monsterverse, seperti kemunculan Monarch yang mendapatkan mandat langsung dari Presiden Henry S. Truman untuk melakukan operasi Muto, operasi dengan tujuan untuk membasmi para monster di Pasifik dengan menggunakan bom atom, yang tentunya ini nge-refer ke monster Godzilla. Anyway, di salah satu dialognya, Bill Randa juga mengkonfirm kalau Presiden Truman adalah salah satu orang yang ngasih funding ke organisasi Monarch di tahun 1946. Oke, merefer ke cerita series Monarch, diceritakan pada tahun 1954 di bawah perintah General Paket, militer Amerika menggunakan bom nuklir di Pulau Bikini Atoll untuk mencoba membunuh Godzilla yang mereka samarkan menjadi proyek uji coba nuklir Castle Bravo. Usaha mereka gagal karena Godzilla justru mendapatkan power up dari bom nuklir itu dan kabur. Nah, Godzilla yang kabur akhirnya mulai menyerang kapal selam nuklir dari Amerika dan Soviet di Pasifik untuk mendapatkan energi nuklir tambahan. Dimana ini juga di-tease dari footage opening sequence yang mereveal kapal selam militer di Pasifik yang hilang secara misterius. Next, ada juga beberapa gambar citra satelit dari program Landsat yang mereveal keberadaan Skull Island, di mana ini menjadi landasan untuk Bill Randa dan Houston Brook untuk menginisiasi misi ekspedisi Monarch ke Skull Island. Masih relate dengan Skull Island, kita juga di-reveal dengan penemuan beberapa fosil di pulau itu seperti fosil tengkorak dari leluhur Kong dan kerangka full dari Skullcrawler.
Kita juga diperlihatkan ada diagram kura-kura yang merefer ke magma turtle, salah satu makhluk unik dari Skull Island yang berbentuk kura-kura yang bertempurung batu yang diintroduce di komik Skull Island The Bird of Kong. Dan ngomong-ngomong soal Bill Randa, kita juga di-reveal dengan clipping berita soal kapal tempur Amerika di Perang Dunia Kedua bernama USS Lawton. Kapal itu hancur secara misterius yang membuat seluruh awaknya terbunuh kecuali Bill Randa. Pemerintah Amerika sendiri percaya kalau hancurnya kapal tempur ini adalah ulah dari pasukan Jepang, tapi Bill Randa meyakini kalau ada sosok lain yang membuat kapal itu hancur. Di series Monarch pada tahun 1943, Bill Randa bersama dengan ilmuwan Monarch bernama Keiko dan Kolonel Lee Shaw menemukan kalau sosok Titan naga bernama Iron Dragon adalah monster yang menghancurkan kapal USS Lawton. Iron Dragon membawa kapal itu sampai ke Filipina dan di sanalah Iron Dragon menjadi mitos yang dipercaya oleh suku-suku lokal di Filipina sebagai naga mistis yang membuat jalur api suci di langit. Film Skull Island ini mengambil timeline di tahun 1973, di mana tahun ini Amerika mengakhiri keterlibatan di Perang Vietnam setelah 20 tahun. Ini didorong karena banyaknya gerakan protes anti perang di Amerika dan ini juga ditis di introduction karakter Bill Randa di filmnya. William J. Randa atau yang dikenal dengan Bill Randa tertarik untuk meneliti dan mencari keberadaan makhluk mitologi yang membuat dia pergi ke Filipina dan menemukan keberadaan Titan Iron Dragon. Dia bertemu dengan ilmuwan bernama Keiko dan perwira militer bernama Lee Shaw yang juga dalam ekspedisi eksplorasi Titan. Singkat cerita, setelah penemuan Titannya, Bill Randa akhirnya bergabung dengan Monarch dan menjadi salah satu petinggi di organisasi itu. Di sini Bill Randa berpartner dengan Dr. Houston Brock, ilmuwan Monarch lulusan Ivy League. Houston Brock menulis tesis tentang teori Hollow Earth yang banyak diragukan oleh para ilmuwan, tapi sangat dipercayai oleh Bill Randa. Anyway, Bill Randa dan Houston ini akhirnya mencoba bernegosiasi dengan salah satu senator Amerika bernama Al Willis untuk mendapatkan funding dari pemerintah buat misi ekspedisi Monarch ke lokasi yang belum dipetakan di South Pacific yang bernama Skull Island. Di tahun itu juga, menurut Bill Randa, Monarch berada di ambang kebangkrutan dan hampir dibubarkan. Kalau merefer ke series Monarch, ini terjadi setelah tim Monarch yang di-lead Bill Randa ini gagal menjalankan misi ekspedisi Hollow Earth yang bernama Operation Hourglass. Ini membuat Departemen Pertahanan Amerika memotong fundingnya Monarch. Setelah Houston meyakinkan Al kalau Rusia mungkin bakal melakukan ekspedisi ke pulau itu juga, Al akhirnya setuju untuk memberikan funding dan pengawalan militer dalam misi ekspedisinya ke Skull Island. Misi ini dikawal sama Kolonel Preston Packard, salah satu komandan di Perang Vietnam yang ditarik mundur sama pemerintah yang punya obsesi dalam perang. Kolonel Preston sendiri ngelit satu skuadron pasukan helikopter di Perang Vietnam yang bernama Sky Devil. Nah, nama Sky Devil sendiri terinspirasi dari nama film komedi Amerika dengan judul sama yang menceritakan tentang dua orang sahabat yang tanpa sengaja bersembunyi di sebuah kapal yang membawa mereka ke dalam zona perang. Dari logo skuadronnya dengan gambar Griffin yang memegang matahari, ini sebenarnya merupakan referensi dari logo Triforce Hyrule yang muncul di seri game Zelda. Selain pengawalan militer, Bill Randa juga merekrut seorang tracker bernama James Conrad, mantan pasukan SAS Inggris yang punya spesialisasi mencari orang hilang. Bill juga merekrut seorang fotografer anti perang bernama Mason Weaver. Ekspedisi ke Skull Island sendiri bukan sebagai misi geologi pemetaan makhluk hidup dan resource yang ada di sana, tapi Randa juga ingin membuktikan teori soal eksistensi para monster raksasa yang dulu menguasai bumi. Dia juga membuktikan keberadaan Hollow Earth yang jadi tempat asal para Titan, di mana Skull Island mungkin adalah salah satu pintu untuk memasuki Hollow Earth. Seperti yang diteorikan sama Dr. Eileen Andrew di film Godzilla vs. Kong dan Godzilla x Kong, Skull Island adalah bagian dari Hollow Earth yang muncul ke permukaan bumi yang menjelaskan kenapa Skull Island ini punya berbagai macam makhluk yang unik seperti di Hollow Earth. Misi ekspedisi Skull Island akhirnya dimulai dengan skuadron Sky Devil pimpinan Kolonel Packard yang mengantar tim Monarch dan tim Landsat melewati sekumpulan awan badai yang menyembunyikan keberadaan Skull Island dari dunia luar. Dalam prosesnya, kita bisa ngedengar Kolonel Packard ini bilang ke timnya kata-kata "hold on to your butt". Ini nge-refer ke dialog Samuel L. Jackson di film Jurassic Park. Hold on to your butt. Dan ngomong-ngomong soal Jurassic Park, set syuting Skull Island ini juga berada di Hawaii, set yang sama untuk Pulau Dinosaurus di film Jurassic Park. Anyway, saat helikopter mereka masuk ke dalam badai, Kolonel Packard ini mendongeng tentang kisah legenda Icarus yang diambil dari mitologi Yunani, tentang seorang anak bernama Icarus dan ayahnya yang merupakan penemu bernama Daedalus. Dia dan anaknya ini kabur dari sebuah kerajaan dengan menggunakan sayap yang dia buat dari bulu dan lilin.
Daedalus memperingatkan Icarus untuk gak terbang tinggi mendekati matahari karena takut lilin dari sayapnya ini meleleh. Tapi ini diabaikan sama Icarus yang membuat sayapnya meleleh hingga dia jatuh bebas ke lautan. Tapi versi Packard, ending dongengnya ini diubah dengan menjadi satir, di mana dia bilang kalau militer Amerika bukan ayah yang gak bertanggung jawab, dan yang sudah memberikan mereka sayap yang terbuat dari baja kuat Pennsylvania yang dijamin gak akan meleleh seperti sayapnya Icarus. Di Skull Island, mereka menjatuhkan bahan peledak seismik untuk memetakan Skull Island dan membuktikan keberadaan Hollow Earth, di mana ternyata teori Hollow Earth itu benar setelah dikonfirm oleh Houston yang bilang kalau lapisan batu di Skull Island ini ternyata berongga. Tapi eksperimen mereka justru memicu kemarahan Kong yang akhirnya menyerang helikopter mereka satu persatu. Di mana Fighting Kong dengan helikopter ini mengambil inspirasi dari King Kong di film originalnya yang juga menceritakan melawan satu skuadron pesawat yang berusaha membunuhnya. Shin Kong yang memunggungi matahari juga terinspirasi dari salah satu shot di anime Neon Genesis Evangelion. Dan untuk sequence jatuhnya helikopter, ini juga mengambil referensi dari game Resident Evil. Moving on, beberapa orang akhirnya berhasil selamat dari serangan Kong dan mereka terpencar menjadi dua kelompok. Kelompok pertama ada Conrad Weaver, petugas Landsat Neves, Houston, ahli biologi Sunlin, dan anak buah Packard yang bernama Silvko. Sedangkan kelompok kedua ada Bill Randa, Packard, dan anak buahnya Cole, Joe, dan Glenn. Kelompok Packard berniat untuk mencari keberadaan helikopter transport yang dibawa sama wakil Packard yaitu Major Jack Chapman, di mana dia masih survive setelah serangan Kong dan terpencar sendiri. Nah, Packard berniat untuk menggunakan pasukan senjata di helikopter Chapman untuk membunuh Kong sebagai bentuk balas dendam. Anyway, saat mereka berusaha melacak Chapman di hutan bambu, kelompok Packard berhadapan dengan salah satu monster yaitu Mother Longlegs. Mother Longlegs sendiri adalah spesies laba-laba raksasa yang punya 8 kaki panjang menyerupai bambu dengan capit dan tentakel di mulut mereka. Di series Monarch sebenarnya ada satu scene yang nyambung dengan sequence Mother Longlegs ini, yaitu ketika Bill Randa membuat sebuah rekaman ke anak tirinya Hiroshi, di mana di rekaman ini Bill Randa meminta maaf ke anaknya dan ingin membuat sebuah legacy. Sayang, dalam proses rekamannya ini Bill Randa dikejar sama salah satu Mother Longlegs sampai mendekati garis pantai. Beruntungnya makhluk lain muncul dan berhadapan dengan Mother Longlegs yang berakhir dengan mereka yang jatuh ke lautan. Nah, makhluk ini adalah Mantle Claw, semacam spesies kepiting raksasa dengan cangkang dan capit seperti batu. Di momen itu, Bill Randa yang merasa hidupnya terancam melemparkan tasnya yang berisi rekaman video dan dokumen Monarch ke laut, di mana tas itu kemudian terombang-ambing sampai ditemukan oleh nelayan Jepang di tahun 2013 dan somehow berhasil sampai ke tangan Hiroshi. Anyway, setelah berhasil membunuh Mother Longlegs, kelompok Packard dan Bill Randa akhirnya kembali melanjutkan pencarian Chapman, di mana dalam perjalanan Packard juga bertemu dengan makhluk unik Skull Island yaitu Leaf Wing. Ini adalah makhluk terbang mirip pterodactyl dengan hidung bergerigi dan dikenal sangat agresif menyerang semua makhluk hidup yang mereka temukan, di mana salah satu Leaf Wing ini akhirnya dibunuh sama Packard. Di sisi lain, Chapman yang masih survive bertemu dengan beberapa makhluk unik seperti Myre Squid, spesies hybrid cumi-cumi dan gurita raksasa yang terkenal suka memangsa korbannya di perairan. Dan di film ini, Myre Squid berusaha memakan Kong sebelum Kong mengalahkannya dan dimakan sama Kong. Ada juga Spore Mantis, spesies serangga besar seperti jangkrik dan belalang yang tubuhnya ini memiliki bentuk seperti kayu. Sialnya, sebelum Chapman ditemukan sama Packard, Chapman keburu dimakan sama salah satu Skullcrawler yang bangkit yang mengincar semua makhluk hidup di sana. Di tempat lain, kelompok Conrad justru beruntung karena mereka bertemu dengan si pilot Hank Marlowe dan penduduk asli suku Iwi yang menawarkan mereka perlindungan. Based on lore-nya, suku Iwi adalah suku kuno yang berasal dari Hollow Earth dan jutaan tahun lalu mereka hidup berdampingan dan menyembah para Titan seperti Godzilla, Mothra, dan spesies Kong sebagai dewa penyelamat mereka. Sayangnya saat bumi berubah dan perang besar terjadi antara kaum Kong dan Godzilla, ini membuat suku Iwi terpecah di mana sebagian dari mereka hidup di Skull Island dan sebagian lagi hidup di kedalaman Hollow Earth. Suku Iwi juga dikenal sebagai suku yang berumur panjang dan dikenal sangat damai. Mereka terbilang unik karena mereka ini bisa berkomunikasi dengan menggunakan gestur dan juga raut muka. Di Monsterverse, suku Iwi sendiri digambarkan sebagai suku dari Asia yang identik dengan face paint di wajah mereka. Di sini, suku Iwi mendirikan desa sederhana dengan dinding pelindung di sekitarnya. Mereka menjadikan sebuah bangkai kapal sebagai kuil penyembahan Kong. Kapal ini sendiri bernama Wanderer, yang terinspirasi dari nama kapal yang digunakan Carl Denham untuk pergi ke Skull Island di novel adaptasi film Kong pada tahun 1962. Di sini Marlowe membagikan cerita tentang Kong, bagaimana dia dan spesiesnya dianggap sebagai dewa pelindung suku Iwi dari segala predator yang ada di Skull Island, termasuk Skullcrawler.
Sayangnya, Skull Devil dan Skull Crawler sendiri berhasil membantai habis semua spesies Kong, terkecuali Kong. Dan sebagai survivor terakhir, Kong bersumpah untuk menghabisi semua Skull Crawler demi membalaskan dendam. Skull Crawler sendiri mulai bangkit lagi dari tanah setelah pengoboman seismik yang dilakukan tim Monarch. Makanya nggak heran kalau Kong marah besar sama tim ekspedisi Monarch. Bahkan suku Iwi sendiri percaya kalau Kong mati, Skull Crawler nantinya akan jadi tak terkendali dan menghancurkan seluruh kehidupan di Skull Island. Merefer ke lore-nya di Monsterverse, Skull Crawler sendiri adalah spesies reptil predator yang berasal dari Hollow Earth. Mereka bersaing dengan spesies Kong untuk menjadi predator utama di Skull Island. Skull Crawler sendiri digambarkan seperti kadal dengan 2 kaki, ekor panjang, dan kepala seperti tengkorak, di mana versi puncak dari spesies mereka dikenal dengan sebutan Skull Devil. Fun fact, monster Skull Crawler sendiri sebenarnya terinspirasi dari beberapa makhluk yang ada di pop culture, seperti kadal dengan 2 kaki yang muncul di film King Kong 1933, terus karakter Monster Angel di anime Neon Genesis Evangelion, Kaonashi dari film Spirit Away, dan Kobune dari Pokemon. Selain itu, dalam perjalanannya, tim Conrad juga bertemu dengan beberapa makhluk di Skull Island seperti Scare Buffalo, kerbau raksasa berlumut yang desainnya terinspirasi dari makhluk Shishigami yang ada di film Ghibli Princess Mononoke. Kelompok Conrad kemudian membantu Marlowe menyelesaikan kapal Grey Fox yang dulu dia buat sama Ikari, supaya mereka bisa pergi ke ujung sungai dan dijemput sama tim transport Monarch. Setelah selesai, mereka menyusuri sungai, tapi dalam perjalanannya, salah satu dari mereka malah dimangsa sama Leafwing dan akhirnya mati. Mereka kemudian bertemu lagi dengan kelompok Packard, di mana Packard bersikeras untuk mencari keberadaan Chapman. Marlowe dan Conrad akhirnya memimpin kelompok Packard untuk menuju ke wilayah Boneyard, salah satu tempat di Skull Island, tempat tulang-tulang dinosaurus dan spesies Kong berada. Di mana ini biasanya digunakan sama Skull Crawler sebagai tempat untuk memuntahkan tulang setiap korban mereka. Sesampainya di sana, mereka malah diserang sama para Skull Crawler. Bill Renda mati dimakan Skull Crawler dalam prosesnya, dan setelah kematiannya, catatan perjalanan Bill Renda ini ternyata berhasil direcover sama Monarch dan dijadikan dokumen classified berjudul A Post-Darwin Thesis on the Nature of Our World Field Note by William Renda. Catatan ini mengcover penemuan spesies flora dan fauna baru di Skull Island, penemuan Kong sebagai sosok Alpha Titan di Skull Island, dan kondisi geologi Skull Island yang bisa dibilang gak stabil. Singkat cerita, mereka akhirnya bisa kabur setelah Weaver berhasil memicu ledakan gas explosion yang langsung membunuh Skull Crawler. Conrad lalu menemukan kalung Chapman dan tahu kalau Chapman sudah mati. Di tengah obrolan mereka, Marlowe memperingatkan soal kemunculan makhluk Snare Hunter N. Snare Hunter N ini sendiri adalah spesies semut besar dari Skull Island yang punya sayap dan suara merdu seperti kicau burung. Packard akhirnya mereveal rencana balas dendam untuk membunuh Kong, tapi rencana ini ditolak sama Marlowe dan Houston. Karena kalau Kong terbunuh, ini akan membuat Skull Crawler jadi makin berbahaya dan menghancurkan Skull Island. Packard nggak peduli dan tetap pergi untuk membuat perangkap untuk Kong dari senjata yang ada di helikopter Chapman. Dengan menggunakan seismic charge, kelompok Packard ini memancing Kong ke danau terdekat dan meledakkan Kong dengan peledak napalm yang membuat Kong ini langsung tepar. Beruntungnya, Conrad, Weaver, dan Marlowe datang menyusul mereka untuk bernegosiasi sama Packard untuk nggak membunuh Kong. Packard menolak tawaran mereka, tapi tiba-tiba Skull Crawler muncul yang membuat Kong auto bangun. Packard yang hampir meledakkan Kong akhirnya berhasil dibunuh sama Kong sendiri. Singkat cerita, pertarungan terjadi antara Kong melawan Skull Crawler dan Skull Devil. Awalnya Kong hampir kalah dalam pertarungan, tapi setelah Kong mendapatkan bantuan dari manusia, Kong berhasil mengalahkan Skull Crawler dan Skull Devil. Nah, momen Kong mengalahkan Skull Crawler ini, kalau dilihat ini mirip kayak King Kong yang mengarahkan T-Rex yang sama-sama membunuhnya dengan merobek rahangnya. Marlowe dan para survivor yang tersisa akhirnya pergi dari Skull Island sambil diliatin Kong yang menatap dengan berdiri tegak. Di momen ini terlihat Marlowe yang melihat foto istrinya dan menyanyikan lagu We'll Meet Again dari Vera Lynn. Nah, ini menggambarkan para tentara yang sudah lelah, terluka, dan menangisi teman seperjuangan mereka yang gugur di Skull Island ini. Di ending credit, Marlowe akhirnya bisa pulang ke Amerika dan ketemu sama istri dan anaknya yang sudah dewasa. Dimana anaknya Marlowe ini diperanin sama aktor Will Brittain yang juga memerankan karakter Marlowe versi muda. Anyway, Kong yang kita lihat di film ini sebenarnya masih di umur anak-anak, tapi ukuran tubuhnya ini bisa terbilang besar dengan tinggi hampir 104 kaki. Di kemunculan keduanya di film Godzilla vs Kong, dia mencapai usia dewasa dengan tinggi yang sudah mencapai 335 kaki yang membuat Kong menjadi King Kong terbesar sepanjang sejarah. Film Kong Skull Island ini juga punya satu post credit scene yang nge-reveal bagaimana Monarch menahan Conrad dan Weaver setelah mereka pulang dari Skull Island.
Houston dan Sunlin yang bekerja untuk Monarch ini mengatakan kalau Monarch saat ini tertarik untuk merekrut mereka untuk join. In the end, merefer ke komik Godzilla Aftershock, terreveal kalau cuma James Conrad yang setuju untuk join ke Monarch. Sementara Weaver tidak diketahui lagi kabarnya sejak itu. Di komik, Conrad bersama dengan Ishiro Serizawa, Vivian Graham, dan juga Emma Russell sempat berkonflik dengan Alan Jonah, pemimpin kelompok ekoteroris yang nantinya bakal jadi antagonis di film Godzilla King of the Monster. Selain Conrad, cerita Sunlin dan Houston sebenarnya juga berlanjut di Monsterverse. Merefer ke source materialnya, diceritakan kalau mereka berdua ini masih bekerja di organisasi Monarch dan akhirnya menikah. Dimana kedekatan mereka ini udah kelihatan selama mereka melakukan ekspedisi di Skull Island. Mereka sendiri akhirnya punya anak laki-laki bernama Aaron Brooks yang kemudian menjadi security officer di organisasi Monarch, yang akhirnya melakukan ekspedisi kembali ke Skull Island pada tahun 1995 untuk mereveal Skull Island ke dunia. Anyway, Sunlin dan Houston kemudian mereveal beberapa dokumen terkait keberadaan para Titan. Seperti dokumen ledakan bom atom dari uji coba Castle Bravo dan peta Jepang yang jadi lokasi kemunculan Muto Prime atau Titan Jinshin Mushi. Mereka juga mereveal kalau dunia ini bukan milik manusia tapi milik para Titan, yang merefer kepada para Titan yang dulu menguasai bumi, dan Kong bukan satu-satunya yang eksis di dunia. Rekaman arsip Monarch lalu menunjukkan lukisan goa yang menggambarkan sosok Titan yang lain seperti Godzilla, Mothra, Rodan, dan King Ghidorah yang udah eksis selama jutaan tahun dan menjadi bagian dari legenda manusia. Di post-credit scene ditutup dengan lukisan goa yang menunjukkan pertarungan antara Godzilla dan Ghidorah yang jadi setup film sequel Godzilla King of the Monster dengan Godzilla sebagai main hero dan King Ghidorah sebagai musuhnya. Nah, kalau merefer ke lore-nya, di masa lalu Godzilla memang diceritakan pernah melindungi bumi dari spesies Titan jahat luar angkasa yang berusaha menginvasi bumi. Titan ini bernama King Ghidorah. Godzilla kemudian teaming up dengan Mothra untuk mengalahkan Ghidorah dan akhirnya berhasil menyegel King Ghidorah di bawah es Antartika. Nah, es itu nantinya akan dipecahkan di film Godzilla King of the Monster yang akan membangkitkan King Ghidorah. So, itu dia yang bisa kita breakdown dari film Kong Skull Island. Karena sekarang lagi rame ini sama Monsterverse, kita bakal bahas terus Monsterverse per filmnya. So, video berikutnya kita bakal bahas Godzilla X Kong The New Empire dulu ya. Baru setelah itu kita langsung lanjut ke film Godzilla King of the Monster. Ini biar kalian gak kelamaan nungguin ending explain dari Godzilla X Kong The New Empire. So, kalau ada yang gue lewatkan atau kalian punya pembahasan Easter egg sendiri, kalian boleh tulis di kolom komentar di bawah dan kita diskusi rame-rame. And thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram karena kita juga bikin konten di sana. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian, until next time, keep exploring the multiverse.